Shalom saudara, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita bersama-sama dalam ibadah online GPI Darul Wangsa Square. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ku diberi kuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas gereja-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dalam setiap kami Tuhan. Dan kuasa-Mu dinyatakan pagi ini atas setiap kami. Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abba. Terima kasih kami terus menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
besar, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwaku ya Tuhan, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Jesus. Oh, Kau dahsyat Tuhan. kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada mari katakan sekali lagi, Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau, yes Lord, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Yes Lord, haleluya. Tiada saja Tuhan, sebab amin, amin Tuhan, haleluya. Tiada seperti Engkau, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada
yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan, Dia yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, dan perbuatanmu ajaib ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini lewat kebenaran-Mu ada kemerdekaan, ada kesembuhan. Lewat kebenaran-Mu kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah, di dalam nama Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling.
atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan? Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, senang sekali kita bisa bertemu kembali sekalipun dalam satu kondisi yang tidak biasa. Kita harus bertemu secara online. Tapi saya percaya Tuhan terus melindungi saudara, menjagai saudara, dan juga memberkati hidup saudara. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa ini, saya percaya dibutuhkan juga pesan dari Tuhan yang tidak biasa untuk bisa menolong kita, bisa melewati masa-masa krisis ini. Saya sadar saya tidak bisa sekedar ambil salah satu dari khotbah saya yang biasa dan sampaikan buat saudara. Saya harus berdoa dan sungguh-sungguh tanya Tuhan, apa kira-kira yang Tuhan mau katakan buat kita. Dan saya percaya ada pesan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Itu sebabnya lewat acara ini saya mau ajak saudara untuk buka hati saudara selebar-lebarnya, dengar apa yang Tuhan mau katakan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa bertemu di acara ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya pesan yang Kau mau nyatakan buat hidup kami. Melewati krisis, melewati masalah. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Tapi kami butuh tuntunan, arahan Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa bertelinga, baiklah ia mendengar apa yang Roh Tuhan mau katakan buat umatnya. Itu sebabnya buka telinga rohani kami.
Buat kami dengar Tuhan apa yang Kau mau katakan buat kami, sehingga kami dapat tuntunan, arahan, pimpinan yang bisa tolong kami, bisa melewati waktu-waktu ini, dan kami bisa tampil berkemenangan. Nyatakan Tuhan isi hatimu, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya berikan judul Rediscovering God in the Midst of Crisis. Menemukan kembali Tuhan di tengah-tengah krisis. Beberapa saudara mungkin bertanya, maksudnya apa pastor? Menemukan kembali Tuhan. Memangnya Tuhan hilang? Tidak, bukan Tuhan yang hilang. Tapi seringkali begini, di tengah-tengah krisis kita kehilangan Tuhan. Di tengah-tengah krisis kita jadi nggak bisa menemukan Tuhan. Banyak orang waktu ngalami masalah, problem, tantangan, krisis, banyak orang yang mulai mempertanyakan, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, apakah Engkau peduli? Tuhan, apakah Engkau mau tahu sama apa yang aku hadapi? Bahkan banyak orang yang mulai mempertanyakan, kalau Tuhan memang ada, kenapa Tuhan izinkan semua ini? Kalau Tuhan memang ada, kenapa banyak yang harus meninggal? Kalau Tuhan memang ada, kenapa bisnis saya bermasalah? Banyak orang yang kehilangan Tuhan di tengah-tengah krisis. Malam hari ini lewat pesan ini, saya mau ajak kita sama-sama belajar gimana caranya untuk kembali menemukan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa keluar dari krisis kita. Hanya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Cerita yang saya mau malam hari ini kita sama-sama belajar itu diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saudara yang punya Alkitab, saya mengundang saudara untuk buka Alkitab saudara. Kita mau lihat sama-sama cerita ini. Kisahnya memang cukup panjang, tapi saya mau bacakan supaya kita dapat kerangka ceritanya. Kemudian nanti dari situ baru kita bedah sama-sama ceritanya. 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kedi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah dia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubah, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedangnya Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Sampai di situ. Kita cukup familiar dengan cerita ini, tapi saya mau memberikan sedikit latar belakang, konteks dari ceritanya, sehingga kita tahu apa yang sebelumnya terjadi. Kalau saudara ingat, persis sebelum itu, Elia baru saja memperoleh kemenangan yang besar. Dia membunuh ratusan nabi-nabi Baal, ratusan nabi-nabi palsu. Sesudah dia bunuh nabi-nabi Baal tersebut, nabi-nabi palsu tersebut, kemudian dia menurunkan hujan. Sesudah bangsa Israel tidak mengalami hujan selama 3,5 tahun, hujan baru saja turun di situ. Jadi intinya Elia baru saja memperoleh kemenangan yang besar. Nah, sesudah kejadian itu, Alkitab katakan begini tadi di permulaan. Ahab kemudian pulang menceritakan kepada Isabel apa yang baru saja diperbuat oleh Elia. Di situ Isabel murka. Di situ Isabel marah besar. Dia mengutus orang suruhan kepada Elia dan memberikan ancaman secara langsung kepada Elia. Dia berkata, besok seperti saat ini juga, waktu ini juga, kamu akan mengalami apa yang nabi-nabi Baal itu alami. Mendengar ancaman tersebut, Elia, Alkitab katakan Elia kemudian pergi berusaha menyelamatkan dirinya. Nah, ceritanya dimulai di situ, waktu Elia mendapatkan ancaman dari Isabel. Nah, saudara mungkin bertanya kepada saya, Pastor, apa hubungan kita dengan cerita ini? Saya percaya hari-hari ini di tengah-tengah krisis yang sedang kita jalani, yang kita sedang berusaha lewati sama-sama, saya percaya banyak orang yang merasa terancam hidupnya. Banyak orang yang kebingungan tentang dari mana saya bisa mendapatkan penghasilan saya. Banyak orang yang merasa terancam, apakah saya akan bisa mempertahankan pekerjaan saya? Apakah saya akan dipecat? Banyak orang yang merasa terancam, bagaimana saya bisa membayar sewa rumah saya? Ada yang merasa terancam, apakah bisnis saya bisa bertahan melewati ini, melewati krisis ini? Sudah tidak ada pemasukan sekian bulan. Banyak yang merasa terancam, apa yang saya akan makan besok? Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak-anak saya terus? Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak orang di tengah-tengah krisis ini merasa hidupnya seperti terancam. Seperti Elia waktu itu merasa terancam oleh ancaman dari Isabel. Nah, yang menarik, kalau saudara perhatikan dalam cerita ini, sesudah Elia merasa terancam, dia melarikan diri, berusaha menyelamatkan hidupnya. Dia pergi ke satu tempat ini di padang gurun, dan ketika dia sampai di satu tempat, Alkitab katakan di bawah pohon ara, Alkitab catat begini, Elia kemudian berbaring dan tidur di situ. Yang menarik, orang ketika ngalamin ancaman biasanya punya respon yang serupa. Berbaring dan tidur. Apa itu? Depresi. Orang depresi memang macam-macam ya. Ada yang gak bisa tidur, ada yang jadi tidur terus. Tapi berbaring dan tidur, terduduk dan tidur di situ. Ini Elia ketika mengalami ancaman, dia gini masuk dalam kondisi yang depresi. Dia nggak tahu harus buat apa. Dalam kondisi yang putus asa, dia seperti dilumpuhkan di situ. Hari-hari ini saya katakan tadi, banyak kita mungkin merasa terancam oleh keadaan yang kita sedang jalani. Dan banyak kita yang mulai masuk dalam kondisi ini. Apa? Depresi. Banyak kita yang sehari-hari mulai bengong, mulai nggak tahu harus buat apa, mulai terdiam, mulai bingung, mulai stres, bahkan mulai mikir aneh-aneh. Nggak tahu harus buat apa. Depresi. Itu yang Elia alamin. Dan depresi, masalahnya begini, depresi itu melumpuhkan kita. Depresi membuat kita justru jadi nggak bisa buat apa-apa, jadi nggak berbuat apa-apa. Itu yang Elia alami. Nah, di tengah-tengah keadaan itu,
Bahkan Elia katakan begini, dia rasanya mau mati. Dia berdoa minta Tuhan, Tuhan ambil aja nyawaku. Banyak orang hari-hari depresi, putus asa, bahkan sampai mau bunuh diri juga ada. Keadaan yang umum terjadi sama orang-orang yang merasa terancam hidupnya. Depresi, dilumpuhkan, dan ujung-ujungnya gini, mau mati rasanya, mau bunuh diri rasanya. Itu yang paling ekstrim. Dan banyak orang hari-hari ini sedang mengalami kondisi yang seperti ini. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Alkitab katakan begini, Tuhan mengutus malaikatnya untuk bicara kepada Elia. Elia dibangunkan di situ, kemudian malaikat Tuhan berkata begini, bangkitlah dan makanlah. Bangkitlah dan makanlah. Elia bangun, dia sadar di sebelahnya ada roti bakar dan juga ada air di situ. Dia mulai makan. Tapi nggak lama dia berbaring lagi. Kedua kalinya malaikat datang, bangkitlah dan makanlah. Malaikat di dalam Alkitab itu seringkali bicara tentang begini, malaikat adalah utusan Tuhan yang diutus untuk menyampaikan pesan dan juga melakukan tugas. Itu malaikat. Nah, lewat acara ini Tuhan utus saya untuk menyampaikan pesan ini buat saudara. Dan secara profetik, dengan otoritas Tuhan, saya mau katakan buat saudara lewat acara ini, bangkitlah dan makanlah. Bangkitlah dan makanlah. Bangkit dari kondisi saudara. Bangkit dari depresi saudara. Bangkit keluar dari rasa putus asa saudara. Bangkit dari kondisi sekarang. Bangkit dari keadaan yang mengancam hidup saudara. Bangkit dan makan firman Tuhan yang saya mau lepaskan ini. Makan firman Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan untuk saudara bisa menjalani hari-hari ke depan. Tuhan bicara sama Elia, kalau kamu tidak makan, kamu gak akan kuat menempuh perjalanan panjang ini di depan. Perjalanan yang Elia harus tempuh itu 40 hari, 40 malam. Di dalam Alkitab, angka itu punya arti, namanya numerologi. Angka 40, perjalanan yang dia harus lewatin, 40 itu artinya musim. Artinya apa? Ada satu musim yang memang Elia harus tempuh dalam hidupnya. Dia harus lewati musim ini. Saya katakan buat saudara, memang kita lagi ada dalam musim ini. Musim apa? Musim krisis. Kita gak bisa lari, kita gak bisa menghindar, kita gak bisa melarikan diri. Kita harus lewati musim ini. Tapi untuk kita melewati musim ini, kita butuh makan dan minum makanan yang Tuhan sediakan buat kita. Apa itu? Firman Tuhan. Itu sebabnya dengar pesan ini. Makan. Sehingga ini akan memberikan saudara kekuatan. Untuk apa? Saudara bisa melewati satu musim ini dan saudara bisa keluar sebagai pemenang. Nah, apa yang Elia lakukan kemudian sesudah itu? Sesudah Elia makan, dia minum, dia bangkit, dia lakukan ada 4 hal ini. Ada 4 hal yang Elia lakukan untuk dia bisa melewati krisis ini. Ada 4 hal yang Elia kerjakan untuk dia bisa melewati masalah ancaman yang dia terima itu. 4 hal yang Elia lakukan, saya percaya juga adalah 4 hal yang saudara dan saya harus lakukan kalau kita mau melewati krisis ini. Apa Pastor 4 hal itu? Yang pertama, Alkitab katakan begini, dia kemudian menempuh satu perjalanan menuju Gunung Horeb. Itu yang pertama. Dia menempuh satu perjalanan menuju Gunung Horeb. Gunung Horeb dalam Alkitab juga dikenal dengan Gunung Sinai. Jadi ini satu gunung yang sama yang punya 2 nama yang berbeda. Memang banyak perdebatan, banyak orang bingung, tapi kemudian ada kesepakatan yang muncul di antara para teolog, ahli sejarah, bahwa ternyata 2 nama ini mengacu sama gunung yang sama. Bahkan ada satu teolog yang berpendapat, sebenarnya begini, gunung itu saking besarnya, ada yang menyebut sisi sebelah sini itu Horeb, sisi sebelah sini itu Sinai. Padahal 2 nama itu adalah gunung yang sama. Jadi Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, menariknya, di dalam Alkitab, Gunung Horeb atau Gunung Sinai juga dikenal sebagai Gunung Allah, gunungnya Tuhan. Kenapa, Pastor? Kalau saudara ingat cerita Musa, waktu zamannya Musa, Tuhan turun atas Gunung Sinai. Tuhan bernaung di situ, berdiam di situ. Itu sebabnya mulai dari saat itu, bangsa Israel sadar, tahu bahwa Gunung Horeb adalah gunungnya Tuhan. Gunung tempat Tuhan bernaung, Tuhan berdiam, Tuhan bersemayam. Jadi Gunung Horeb adalah gunung Tuhan.
Nah, kalau gitu apa artinya? Apa langkah pertama yang Elia lakukan? Apa artinya buat kita? Elia menempuh satu perjalanan untuk menuju Gunung Horeb. Artinya apa? Kalau saudara dan saya, kita mau bisa lewati krisis ini, maka yang pertama, kita harus masuk dalam satu perjalanan untuk menjumpai Tuhan. Masuk dalam satu perjalanan untuk kembali berusaha menemukan Tuhan. Masuk dalam satu perjalanan untuk kita bisa menemukan Tuhan kembali. Di tengah-tengah krisis, depresi, masalah yang kita alami, tadi banyak orang yang mulai mempertanyakan, apa Tuhan ada? Apa Tuhan peduli? Apa Tuhan mau tahu? Dan segala macam yang buat gini keyakinan kita sama Tuhan jadi mulai jauh, jadi mulai luntur, jadi mulai runtuh. Saya percaya gini, kalau kita mau bisa lewati krisis ini, ambil keputusan, masuk dalam perjalanan itu. Tuhan, aku mau kembali mencari Tuhan. Aku mau kembali menemukan Tuhan. Aku mau kembali mengalami Tuhan. Saudara harus masuk dalam satu perjalanan untuk kembali menemukan Tuhan. Justru di tengah-tengah waktu sulit, di tengah-tengah waktu saudara ngalamin masalah, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan menghimpit saudara, bisnis saudara yang sedang bermasalah, saya percaya begini, kita perlu datang kepada Tuhan. Masuk dalam satu perjalanan untuk menjumpai Tuhan. Buat keputusan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukannya gini, berusaha mencari jawaban, solusi dari tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena banyak orang juga ketika mulai depresi, stres, mulai cari sana sini. Satu keadaan yang panik. Saya ingat di awal-awal corona ini mulai merebak. Salah satu hal yang pertama yang orang lakukan waktu itu, mulai cari obat, cari cari vaksin. Padahal jelas dikatakan obat tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Vaksin apalagi, butuh waktu. Tapi saking paniknya orang, berusaha cari solusi sana sini. Pilkina diburu, ada yang pakai kayu putih, dan segala macam tindakan yang sifatnya keluar dari keputusasaan. Ketika orang ngalamin krisis, ancaman, reaksi spontan kita bukannya cari Tuhan, kita berusaha cari solusi kita sendiri. Nah, ketika krisisnya bergulir, jadi merambat kemana-mana. Ekonomi kita bermasalah, bisnis kita bermasalah, pekerjaan kita bermasalah, reaksi yang serupa juga muncul. Kita mulai cari orang pintar, cari orang bodoh, nggak tahu cari siapa lagi. Kita cari sana sini, tapi kita nggak cari Tuhan. Saya percaya kalau kita mau bisa melewati krisis ini, Elia lakukan yang pertama, dia justru menempuh satu perjalanan ke gunung Tuhan. Masuk perjalanan itu, saudara berusaha jumpai Tuhan kembali. Saya sebutnya perjalanan, journey. Artinya apa perjalanan? Artinya tidak instan. Tahu gak saudara? Nggak ada keintiman yang instan. Nggak ada perjumpaan dengan Tuhan yang instan. Terlalu banyak dari kita yang waktu kita mulai masuk doa, kita cari Tuhan, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak ngalamin Tuhan. Udahlah, Tuhan memang nggak peduli sama saya. Beberapa waktu kita berusaha mencari Tuhan, kita nggak dapat solusi, nggak dapat jawaban, nggak dapatkan pertolongan buat masalah kita. Kita bilang, udahlah, udah aku nyerah. Tuhan memang nggak peduli sama aku. Dengar, perjalanan artinya begini, itu ada proses. Perjalanan artinya begini, nggak instan. Perjalanan artinya begini, dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha. Kita mau ngotot, kita mau maju terus dalam perjalanan ini. Mungkin saya belum dapatkan jawaban saya, tapi saya nggak mau berhenti. Saya mau ketemu Tuhan. Mungkin saya belum dapatkan solusi saya nggak mau berhenti. Saya harus terus kejar Tuhan. Saya belum dapatkan suara Tuhan. Saya nggak mau berhenti. Saya mau maju terus sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Hal yang pertama yang Elia lakukan, yang saya percaya kita harus lakukan, justru untuk kita melewati krisis, kita justru harus mencari Tuhan, datang kepada Tuhan lebih dari waktu-waktu kita sebelumnya. Berusaha menemukan Tuhan kembali. Yang kedua yang Elia lakukan untuk dia bisa melewati krisis yang dia hadapi. Yang kedua, kita bilang begini, ketika dia sampai di Gunung Horeb, kemudian dia masuk dalam sebuah goa dan dia bermalam di situ. Dia masuk dalam sebuah goa dan dia bermalam di situ. Bukan cuma dia sampai di gunung itu, tapi kemudian gini, dia memutuskan masuk lebih dalam. Masuk ke dalam goa dan bermalam di situ. Dia memutuskan untuk gini, pakai bahasa kita, saya percaya ini artinya bukan cuma kita ambil keputusan berusaha mencari Tuhan, tapi begini, kita take our time alone
with God. Ambil waktu pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya beberapa kita mungkin perlu lakukan ini. Kita perlu masuk ke kamar tidur kita. Kita perlu masuk ke ruang doa kita. Dan kalau perlu, kunci pintu dari dalam. Kita bilang, Tuhan, aku udah capek dengan kondisi ini, keadaan ini, krisis ini. Aku gak tahu apa jalan keluarnya. Kita perlu temukan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Sampai kita benar-benar menjumpai Tuhan. Kita kunci pintu dari dalam. Kita bilang, aku mau putuskan hubunganku dengan yang luar. Aku gak mau dipusingkan dengan hal yang di luar. Aku benar-benar mau fokus sama Tuhan. Take your time alone with God. Ambil waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Berduaan aja dengan Tuhan. Sampai saudara mengalami Tuhan. Sampai saudara berjumpa dengan Tuhan. Kunci diri kita dengan Tuhan. Sampai kita menemukan Tuhan kembali. Take your time alone with God. Itu yang kedua yang Elia lakukan. Yang pertama, dia tempuh perjalanan untuk berusaha mencari Tuhan lagi. Nggak instan. Dibutuhkan usaha. Dan dia nggak akan berhenti di situ. Tapi kemudian gini, dia pastikan dia punya waktu pribadinya dengan Tuhan. Pastikan saudara punya waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Bahkan begini, kadang waktu-waktu pribadi ini masuk ke gua dan bermalam di situ. Saya mau cerita pengalaman ini, satu pengalaman yang udah lama saya alami dan saya jarang ceritakan. Ada satu bagian dari hidup saya, sekitar 20-an tahun yang lalu, awal-awal saya ngalami Tuhan. Saya ambil keputusan itu, kejar Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan. Tapi saya ngerasa begini, saya belum ada di dalam satu tingkatan hubungan sama Tuhan, di dalam satu kedalaman yang saya inginkan. Sampai satu hari saya putuskan begini, saya mau pergi ke satu tempat ini yang saya dengar dari orang-orang, oh kamu bisa ngalami Tuhan di situ. Di mana? Di Ungaran. Saya nggak sarankan saudara lakukan itu sekarang, terutama di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kondisi corona, pandemi. Tapi saya cuma mau cerita. Saya ambil keputusan itu, saya berangkat pagi-pagi dengan uang yang seadanya. Papa saya antar saya ke stasiun kereta, saya berangkat ke Semarang. Saya sampai ke tempat tersebut. Dan saya ingat, di Ungaran itu ternyata tempat doanya itu sifatnya gua-gua. Jadi saya ingat, jadi saya baca cerita ini, saya ingat kejadian itu. Masuk ke dalam gua. Saya percaya nggak seserem gua di Gunung Horeb, tapi keadaannya cukup menakutkan. Di bawah pohon-pohon yang rindang, penerangan yang nggak terlalu banyak, itu ada gua-gua doa yang banyak, dan kita harus pilih salah satu goa yang kosong. Di tengah-tengah malam, kita bisa doa sepanjang hari, sepanjang malam. Tapi saya putuskan, saya mau berdoa dengan Tuhan semalaman. Saya masuk ke dalam goa tersebut, jujur, nggak tahan lama. Kenapa? Kondisinya ya menakutkan. Dan gini, kadang di tempat yang sendirian kayak begitu, kita doa 5 menit, rasanya kayak udah 5 jam. Wah, kita udah doa. Kita lihat jam, baru 5 menit lewat. Apa yang saya berusaha sampaikan? Waktu Elia mengambil keputusan untuk masuk ke dalam goa dan bermalam di situ, dia tunjukkan satu keinginan yang absolut, satu kegigihan yang gak terbendung, satu niat yang gak mau setengah jalan. Saya harus ketemu Tuhan. Saya masuk ke dalam goa, bermalam di situ. I have no other option. Saya nggak punya pilihan lain. Saya masuk untuk ketemu sama Tuhan, dan saya nggak akan keluar sebelum saya ngalami Tuhan. Beberapa dari kita mungkin perlu masukin kegigihan yang seperti itu. Kalau Yakub mengatakannya dengan cara begini waktu dia bergulat dengan Tuhan, I will never let you go unless you bless me. Aku nggak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Sesudah kita ambil keputusan mencari Tuhan, beberapa kita mungkin perlu ambil satu tindakan yang agak ekstrim itu. Mungkin kunci diri kita di kamar, masuk ke ruang doa kita, benar-benar begini, untuk hanya bergulat dengan Tuhan, untuk hanya mencari Tuhan dan gak yang lain. Tuhan, aku harus ketemu Tuhan. Tuhan, aku harus ngalami Tuhan. Itu yang kedua yang Elia lakukan. Nah, yang ketiga yang Elia lakukan, sesudah dia putuskan untuk masuk ke gua dan bermalam di situ Tuhan menghampiri dia. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, Tuhan pasti akan jumpai.
Jadi semua yang saya bilang tadi tentang mengejar Tuhan, mencari Tuhan, saudara jangan takut. Ini jaminan dari saya dan dari firman Tuhan. Alkitab bilang, carilah, kamu akan menemukan. Ketuk, pintu akan dibuka. Orang yang mencari Tuhan pasti menemukan. Nah, Elia di dalam gua tersebut, Tuhan datang menghampiri dia. Sekali lagi Tuhan tanya, Elia, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Elia curhat di situ. Sesudah Elia curhat, apa yang dia rasakan, kemudian Tuhan bilang begini, sekarang kamu keluar, kamu berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kemudian waktu dia berdiri, dia mengalami pengalaman rohani yang luar biasa ini. Pengalaman yang dialami ini. Apa yang dialamin? Yang pertama yang dialami begini, Alkitab katakan yang pertama, ada angin ribut yang kuat, yang besar, itu lalu di hadapan dia. Angin ribut itu begitu kuatnya, Alkitab katakan membelah gunung dan menghancurkan bukit-bukit batu. Satu pengalaman yang sangat dahsyat dan spektakuler, itu berlalu di hadapan dia. Tapi menariknya, kemudian Alkitab katakan, tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, sesudah angin itu lewat, kemudian terjadi gempa bumi. Goncangan yang menghancurkan, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Menariknya Alkitab katakan lagi, tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Sesudah gempa itu berlalu, pengalaman ketiga, ada api yang menyala, membara, api yang menghanguskan. Sekali lagi Alkitab katakan, tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Yang keempat, baru kemudian begini, lewat satu bunyi. Bunyi apa? Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Itu bahasa Indonesianya. Bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bahasa Inggrisnya bilang gini, then came the still small voice. Still small voice. Suara angin yang lembut sekali. Angin yang hening sekali. Saya suka terjemahan NIV, katakan begini, then came a gentle whisper. Kemudian datang satu bisikan yang lembut. Wow. Jadi suara angin sepoi-sepoi basah, suara angin yang sunyi, itu diterjemahkan juga ini, suara bisikan. Menarik loh. 3 pengalaman yang pertama, itu pengalaman yang spektakuler semua. Tapi menariknya gini, Tuhan gak ada dalam semua itu. Tuhan gak ada di dalam angin ribut. Tuhan gak ada di dalam gempa bumi. Tuhan gak ada di dalam api yang menghancurkan. Tapi justru Tuhan ada lewat suara yang berbisik. Justru Tuhan ada lewat gini, suara angin sepoi-sepoi basah, lewat suara yang begitu lembut. Apa pesannya buat kita? Saya percaya ini pesannya. Banyak dari kita waktu ngalamin krisis ini, ancaman ini, problem ini, begini, kita begitu dibuat tercengang, kita dibuat begitu terfokus, perhatian kita begitu teralih untuk fokus sama hal-hal yang sifatnya spektakuler ini. Wah, virus corona begitu mengerikan, krisis ekonomi, waduh, negara bakal kacau balau, belum lagi krisis apalagi dan segala macam, kita dengar sana sini. Kita begitu fokus sama semua itu, padahal kita bilang begini, Tuhan tidak ada di dalam hal-hal itu. Tuhan gak ada dalam hal-hal itu. Makanya begini, saya bilang tadi, banyak orang di tengah-tengah krisis kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena kita fokus sama hal-hal yang salah. Padahal Tuhan tidak ada di dalam hal-hal itu. Tantangannya buat kita. Nah, kalau Alkitab bilang gini, Tuhan adanya di dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Tuhan adanya di dalam suara yang berbisik. Tantangannya buat kita tuh begini, bisa gak kita di tengah-tengah krisis ini, kita alihkan perhatian kita dari semua kondisi yang berusaha mengalihkan perhatian kita, dan dari semua kondisi yang berusaha mengancam kita, dari semua kondisi yang sifatnya berusaha menghancurkan kita. Kita tutup semua itu dan kita berusaha menemukan suara Tuhan yang sekalipun datangnya begitu lembut, Tuhan mau bicara sama kita. Bisa nggak gini? Kita alihkan fokus kita, nggak lagi fokus sama masalah kita, tapi kita mulai menemukan suara Tuhan kembali yang mau mengarahkan hidup kita. Secara menarik, tadi poin yang kedua saya bilang, saudara kunci diri saudara, berusaha menemukan Tuhan kembali. Yang menarik begini, bukankah benar waktu kita masuk di dalam ruang doa kita, niatnya baik. Oh Tuhan, aku mau ngalamin Tuhan, mau ketemu Tuhan, mau aku kunci diri. Sebelum Tuhan ngomong, saya gak akan keluar. Benar. Tapi bukankah benar, hampir setiap kali, saya bahkan bilang setiap kali
kita baru mulai doa, hal yang pertama muncul justru apa? Bukan Tuhan. Yang pertama muncul justru masalah kita. Benar? Sekedar membuktikan bahwa memang gini, seringkali semua distraction tadi, semua pengalih perhatian tadi, itu yang bikin kita jadi kehilangan Tuhan, jadi kehilangan suara Tuhan. Kita baru mulai doa, yang keinget tuh ada aja loh. Aduh, utang gimana bayarnya Tuhan? Aduh, besok tagihan datang gimana Tuhan? Aduh, saya mau kerja apa Tuhan? Aduh, gimana ini? Masalah muncul-muncul. Bahkan kalau satu-satu udah beres, bahkan aduh, itu jemuran lupa diangkat, masih keinget juga. Sampai yang kecil-kecil masalah yang muncul duluan. Itu yang terjadi sama kita. Many times problems and challenges in our life is what pose to us distraction. Seringkali masalah dan tantangan dalam hidup kita itu yang berlaku sebagai pengalih perhatian buat kita, sehingga kita kehilangan suara Tuhan. Yang ketiga yang Elia lakukan, dia harus bisa menemukan suara Tuhan kembali, sekalipun yang datangnya hanya lewat angin sepoi-sepoi basah, suara bisikan. Bisakah saudara kembali menemukan suara Tuhan di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi? Saudara mungkin bilang begini, tapi pastor, Tuhan kalau mau ngomong, kenapa harus bisik-bisik? Pantesan saya gak dengar. Pantesan suara-suara yang lain itu lebih keras, makanya saya sampai gak dengar suara Tuhan. Tuhan ngomongnya bisik-bisik sih pastor. No. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Ini yang terjadi. Saya percaya gini, seringkali kita izinkan suara dari masalah dalam hidup kita itu menjadi lebih besar dari suara Tuhan, sehingga suara masalah terdengarnya sebagai sesuatu yang bombastis, dan suara Tuhan hanya sekedar terdengar sebagai suara bisikan. Bukannya Tuhan yang ngomong bisik-bisik, tapi kita yang menjadikannya kecil dalam hidup kita. Saya kasih ilustrasi lah. Ada waktunya saudara mungkin lagi nonton TV, lagi nonton, nggak tahu yang bapak-bapak suka nonton apa, sepak bola, atau yang anak-anak yang muda lagi main game. Saudara lagi fokus sama sesuatu, istri saudara di sebelah ngomong sama saudara, ngomong, sadar saudara cuek, lagi nonton begitu sibuknya, sampai ngomong makin keras, sampai akhirnya diteplok. Pi, kamu nggak denger? Hah? Mami ngomong apa? Ngomongnya kecil banget sih. Enggak, istrimu tuh ngomongnya keras, tapi karena fokusmu nggak sama suara istrimu, makanya suara istrimu keras sekalipun terdengarnya seperti suara yang kecil. Seringkali kita begitu fokus sama masalah hidup kita, sama besarnya hutang kita, gimana bayar tagihan, gimana bisnis saya, gimana kerjaan saya. Begitu fokus sama itu, menjadikan suara itu jadi begitu keras dalam hidup kita, sehingga Tuhan yang berusaha ngomong pun jadi terdengar kecil sekali, bahkan sampai nggak terdengar. Yang ketiga, temukan suara Tuhan kembali. Jangan biarkan suara-suara ini yang mendominasi hidup saudara. Berusaha bungkam suara-suara ini. Kembali temukan suara Tuhan buat hidup saudara. Tuhan mau bicara sama saudara. Tuhan mau ngomong sama saudara. Tuhan mau memberikan solusi dan arahan buat saudara bisa keluar dari masalah hidup saudara. Itu yang ketiga. Temukan suara Tuhan kembali di tengah-tengah suara yang sedang mengganggu hidup saudara. Yang keempat, yang terakhir. Jelas Alkitab katakan, waktu Elia kembali menemukan suara Tuhan, suara angin sepoi-sepoi basah. Alkitab katakan begini, Elia kemudian menutupi mukanya, dia bersujud di situ. Apa artinya? Dia sadar itu Tuhan ngomong. Dia baru sadar di situ. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar, bukan ancaman yang besar, bukan Isabel yang besar. Tuhan yang besar. Dia sadar kedaulatan Tuhan, dia sadar Tuhan yang pegang kendali, dia sadar Tuhan yang sanggup untuk bawa dia melewati masalahnya. Dia sujud di situ. Dia siap untuk menerima instruksi dari Tuhan. Yang keempat, kemudian Tuhan mulai berbicara, menyampaikan arahan, perintah, menyampaikan tuntunan. Tuhan mulai kasih dia direction, kasih dia langkah-langkah yang dia harus ambil. Tuhan ngomong sama Elia, kamu kembali ke jalan kamu yang sebelumnya, lewat jalan yang lain ke Damsyik. Kemudian kamu lakukan ini. Kamu urapi 3 orang ini. Kamu urapi Hazael, kamu urapi Yehu, kamu urapi Elisa. Kenapa? Karena lewat 3 orang ini yang kamu urapi, kamu akan beroleh kemenangan atas Isabel.
Kita tahu semua ceritanya. Isabel yang awalnya mengancam Elia, pada akhirnya mati oleh siapa? Oleh pedangnya Yehu. Dia mati justru oleh pedangnya Yehu. Jadi kemenangan kita terletak ketika kita gini. Yang keempat, Elia kemudian dapatkan tuntunan, dapatkan arahan, dapatkan perintah dari Tuhan yang memberikan dia langkah demi langkah yang dia harus ambil buat dia mencapai kemenangannya. Saya percaya gini, di tengah-tengah krisis ini, kalau saudara bisa menemukan suara Tuhan kembali, Tuhan mau ngomong sama saudara. Saudara mungkin bilang, gak ada orang yang tahu masa depan. Saya kasih tahu, Tuhan tahu masa depan. Gak ada orang yang bisa prediksi ke depan itu seperti apa. Saya kasih tahu, Tuhan gak prediksi. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah putuskan, Tuhan yang sudah lihat akhir dari awal. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan Tuhan juga bisa memberikan buat kita langkah-langkah yang harus kita ambil hari ini, sehingga kita bisa keluar dari masalah kita, bahkan memperoleh kemenangan yang besar. Yang keempat, ini yang Elia lakukan. Dia dapatkan perintah Tuhan, dia dapatkan suara Tuhan, dia dapatkan langkah-langkah dari Tuhan, dia dapatkan tuntunan Tuhan, dia dapatkan instruksi yang spesifik tentang apa yang dia harus lakukan. Saudara bergelut dengan masalah yang berbeda-beda. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Ada yang bermasalah di pekerjaannya, ada yang bermasalah di bisnisnya, ada yang bermasalah di rumah tangganya mungkin, ada yang bermasalah dengan sakit penyakit. Saya nggak tahu masalah saudara apa, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu untuk memberikan instruksi yang saudara masing-masing butuhkan untuk saudara bisa keluar dari masalah ini. Jadi kemenangan saudara letaknya di sini, di dalam perjumpaan saudara dengan Tuhan. Saudara nggak perlu cari satu pendeta lagi, satu orang lagi untuk doakan saudara. No. Saudara butuh berjumpa dengan Tuhan. Waktu saudara ketemu Tuhan dan Tuhan berikan instruksi, lakukan instruksi Tuhan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Saya percaya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang baru. Orang-orang yang kehilangan bisnisnya, Tuhan sudah siapkan bisnis yang baru. Bahkan saya punya keyakinan begini, di tengah-tengah mungkin ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Tuhan lagi berusaha ngomong sama saudara, saya nggak mau kamu jadi karyawan terus. Saya mau lahirkan bisnis lewat hidup kamu. Bahkan mungkin beberapa saudara yang lagi kehilangan bisnisnya, Tuhan lagi berusaha ngomong, tinggalkan bisnis yang itu. Kenapa? Itu bisnis yang masa depannya suram. Aku mau kasih kamu bisnis yang baru, yang akan bikin kamu justru mengalami berkat yang berkelimpahan. Kalau aja saudara mau jumpai Tuhan, berusaha dengar suara Tuhan, Tuhan mau ngomong sama saudara. Itu sebabnya hari ini saya katakan sekali lagi, bangkitlah, makanlah, bangkit, makan. Saudara bangkit dari keadaan saudara, terima firman Tuhan, makan firman Tuhan ini, mulai praktekin. Ingat tadi yang pertama, ambil keputusan, masuk dalam satu perjalanan. Saya mau temuin Tuhan lagi. Saya nggak mau kehilangan Tuhan, saya mau temuin Tuhan lagi. Yang kedua, ambil waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau perlu kunci diri saudara di kamar, jumpai Tuhan. Putuskan hubungan dengan pengaruh-pengaruh luar. Saudara sekedar mau kunci diri saudara dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara gini kembali menemukan suara Tuhan. Di tengah-tengah suara-suara yang begitu gaduh mendominasi dunia saudara hari ini. Suara-suara ancaman, suara-suara masalah, krisis, problem, tantangan, segala macam suara-suara yang berusaha. Temukan suara Tuhan kembali. Jadikan suara Tuhan kembali keras. Dan buat suara-suara masalah kecil sampai nggak terdengar. Dengar suara Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Yang keempat, dapatkan instruksi yang spesifik dari Tuhan tentang apa yang saudara harus lakukan buat hari-hari ke depan. Lakukan itu. Saya percaya Tuhan akan tuntun saudara kepada kemenangan yang gilang gemilang. Ayat yang terakhir saya mau kutip, Alkitab katakan begini, the step of the righteous is ordered by the Lord. Langkah kaki orang benar, yaitu Tuhan yang tetapkan. Hari-hari ke depan saudara, Tuhan mau tunjukin langkah demi langkah apa yang saudara harus ambil. Untuk saudara bukan hanya bisa bertahan lewatin krisis ini, tapi bisa tampil berkemenangan lewat krisis ini. Lewatin krisis ini, justru ada banyak orang-orang berhasil baru yang Tuhan akan munculkan. Banyak bisnis-bisnis besar baru yang Tuhan mau munculkan. Banyak orang-orang hebat baru, banyak pelayanan-pelayanan baru yang Tuhan mau bangkitkan. Terima pesan ini, saya percaya Tuhan akan tolong kita semua lewati krisis ini dan tampil berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur kami boleh dengar pesan ini
Dan lewat pesan ini kami dapatkan satu instruksi yang spesifik, satu arahan yang spesifik. Kami sadar Tuhan, ancaman yang kami terima hari-hari ini seringkali buat kami justru jadi depresi, buat kami jadi merasa putus asa, bahkan beberapa kami mungkin mau bunuh diri, nggak tahu harus buat apa. Tapi hari ini kami sadar, kalau Elia bisa keluar dari keadaan itu, kami pun bisa keluar dari keadaan itu. Kami bersyukur buat pesan ini. Pesan ini akan tolong setiap kami untuk kami bangkit dan kami bisa keluar dari masalah ini. Kami mau Tuhan untuk masuk dalam perjalanan itu ke Gunung Horeb. Kami mau masuk dalam perjalanan itu untuk menjumpai Tuhan lagi. Kami mau cari Tuhan lagi. Dan kami mau Tuhan untuk kunci diri kami hanya berdoa dengan Tuhan, menemukan waktu pribadi kami dengan Tuhan. Dan di waktu pribadi kami dengan Tuhan itu, kami mau izinkan Tuhan untuk kembali berbicara dalam hidup kami. Kami mau singkirkan suara-suara yang selama ini udah begitu keras mendominasi pikiran kami. Kami mau singkirkan suara-suara itu sampai kami kembali menemukan suara Tuhan yang lembut, yang berusaha berbisik ke dalam hidup kami. Dan ketika kami dapatkan suara Tuhan, kami percaya dalam suara Tuhan ada instruksi, ada perintah, ada arahan, ada pimpinan Tuhan. Dan kami mau kerjakan setiap instruksi yang Tuhan berikan. Karena ketika kami lakukan, kami percaya kami akan keluar dari krisis ini berkemenangan. Tuhan, aku berdoa, berkati Tuhan umat-Mu, tolong setiap mereka, urapi setiap mereka, lindungi setiap mereka, jagai setiap mereka, dan kami akan bertemu kembali di waktu-waktu kami mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berkati saudara, sampai ketemu di waktu-waktu kemudian. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.